Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Eka Suraya dengan NIM akhir 07. Nama saya Maratul Mukarramah dengan NIM akhir 30. My name is Umaysam. The last two numbers of my ID is 52. Ini kami akan menjelaskan tentang diagramnya. Yang pertama yaitu ada tabel penyewa ke tabel kontrak sewa. Hubungannya adalah satu penyewa bisa memiliki banyak kontrak sewa, tetapi satu kontrak sewa hanya memiliki satu penyewa. Pada tabel kontrak sewa terdapat kolom ID penyewa yang menunjukkan kontrak itu milik penyewa. Yang kedua itu ada tabel petugas sewa ke kontrak sewa. Hubungannya itu yang pertama, satu petugas sewa bisa mengelola banyak kontrak sewa, tapi satu kontrak sewa hanya ditangani satu petugas. Kontrak sewa memiliki kolom ID petugas sebagai penandanya. Yang ketiga yaitu ada tabel unit sewa ke kontrak sewa. Hubungannya adalah satu unit sewa dapat dipakai dalam banyak kontrak sewa, itu di dalam waktu yang berbeda. Tetapi satu kontrak sewa hanya memiliki satu unit sewa. Ini ditunjukkan oleh atribut unit sewa di tabel kontrak sewa. Selanjutnya ada tabel cost eksklusif ke unit sewa. Ini merupakan inheritance atau pewarisan. Hubungannya adalah cost eksklusif adalah turunan dari unit sewa. Semua atribut unit sewa dimiliki cost eksklusif, tetapi cost eksklusif menambah atribut baru yaitu memiliki dapur. Yang terakhir yaitu ada tabel kos reguler ke tabel unit sewa, inheritance atau pewarisan. Hubungannya adalah kos reguler juga merupakan turunan dari unit sewa. Unit sewa punya atribut dasar, nomor unit, kapasitas, harga per bulannya. Nah, kos reguler menambahkan atribut yaitu memiliki AC. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kelas abstrak atau unit sewa. Unit sewa ini adalah superkelas atau kelas induk dan merupakan kelas abstrak. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari abstrak kelas unit sewa adalah untuk mendeklarasikan kelas ini sebagai superkelas abstrak dan tujuannya adalah untuk memastikan inheritance akan terjadi dan objek unit sewa tidak dapat dibuat secara langsung atau abstraksi. Selanjutnya ada private string nomor unit atau atribut privat. Penggunaannya adalah untuk menegaskan prinsip enkapsulasi dan menjaga data dari akses langsung dari luar. Terus ada public unit sewa atau constructor yang memastikan setiap unit turunan memiliki nomor unit, kapasitas, dan harga per bulan saat dibuat. Terus ada public double atau get harga per bulan atau getter. Nah, getter ini adalah untuk memungkinkan kelas lain seperti kontrak sewa membaca data harga, namun datanya tetap terlindungi atau enkapsulasi. Baiklah, dalam pemrograman berorientasi objek, setter adalah sebuah metode publik yang dirancang khusus untuk mengubah atau menulis nilai dari sebuah atribut privat dalam sebuah kelas. Setter juga menjadi tempat yang sempurna untuk melakukan validasi atau pengecekan data sebelum nilai baru benar-benar disimpan ke dalam atribut. Contohnya dalam metode, di kelas Anda dapat menambahkan logika untuk mencegah harga disetel menjadi 0 atau nilai negatif. Sedangkan perbedaannya dengan getter yaitu kalau setter itu tujuannya untuk mengubah atau menulis nilai atribut. Sedangkan tujuan getter itu mengambil atau membaca nilai atribut. Nah, output dari setter itu umumnya adalah void atau tidak mengembalikan nilai. Sedangkan yang getter adalah mengembalikan nilai atribut, misalnya string, integer, dan double. Yang terakhir itu ada public abstract void tampilkan fasilitas atau metode abstrak. Ini adalah janji bahwa setiap subclass wajib mengimplementasikan metode ini. Ini adalah dasar dari polimorfisme. Baik, yang kedua ada kelas subclass, yaitu terdiri dari kos reguler dan kos eksklusif.
Jadi di subclass ini cost regular itu turunan dari superclass unit sewa. Di cost regular ini memiliki tambahan yaitu AC, sedangkan yang cost eksklusif memiliki dapur pribadi. Jadi tambahan AC dan dapur itu yang membedakan kelas subclass dengan kelas superclass. Terus yang ketiga ada override public void tampilkan fasilitas. Baris ini menunjukkan bahwa subclass menyediakan implementasi konkret untuk metode abstrak dari superclass. Nah, ini adalah perwujudan dari polimorfisme metode yang sama, yaitu tampilkan fasilitas memberikan perilaku yang berbeda tergantung pada objek mana yang memanggilnya. Selanjutnya itu tentang kelas entitas. Nah, kelas entitas sendiri itu ada dua, yaitu yang pertama ada penyewa dan petugas sewa. Kelas-kelas ini adalah entitas mandiri yang akan menjadi bagian dari transaksi. Selanjutnya ada kelas petugas sewa. Kelas ini juga merepresentasikan data petugas sewa. Get ID petugas sewa juga ini sangat penting. Nilai yang dikembalikan metode ini berfungsi sebagai foreign key di kelas transaksi kontrak sewa. Selanjutnya itu ada public void catat unit sewa. Di kelas petugas sewa, metode ini menerima parameter bertipe superclass dari unit sewa. Ini adalah contoh lain dari polimorfisme karena petugas dapat memproses objek cost reguler maupun cost eksklusif melalui satu metode saja. Kelas penyewa sendiri itu adalah kelas yang merepresentasikan data penyewa yang terdiri dari nama, ID penyewa, dan nomor HP. Atribut privat di sini menegaskan prinsip enkapsulasi, yaitu menjaga data dari akses langsung luar. Selanjutnya itu ada get ID penyewa. Ini merupakan getter yang sangat penting. Nilai yang dikembalikan metode ini adalah ID penyewa, berfungsi sebagai foreign key di kelas transaksi kontrak sewa. Selanjutnya yaitu ada kelas transaksi. Kelas transaksi di sini adalah kontrak sewa atau asosiasi. Kelas ini adalah pusat transaksi yang menunjukkan hubungan antar objek. Private string ID penyewa, atribut ini menunjukkan hubungan asosiasi di mana kontrak sewa hanya menyimpan ID dari penyewa, bukan seluruh objeknya. Private unit sewa, unit, atribut ini menunjukkan hubungan asosiasi yang kuat. Kontrak sewa menyimpan referensi langsung ke objek unit sewa yang disewa. Publik kontrak sewa, itu adalah konstruktor menerima ID penyewa dengan tipe data string dan objek unit sewa. Total biaya sama dengan unit get harga per bulan. Dalam perhitungan ini, kontrak sewa harus berinteraksi dengan objek unit melalui metodenya, yaitu get harga per bulan, menunjukkan adanya asosiasi yang fungsionalitas. Unit info pemesanan saat mencetak detail baris ini secara otomatis memanggil implementasi info pemesanan yang benar dari subclass unit yang disimpan, menegaskan prinsip polimorfisme. So this part of function, the main function of a regional contract system, this part of our workspace for creating and interacting with objects. We start with the object instantiation. We have two regional unit objects, which is cost regular and cost exclusive, representing different unit parts. Then we create the staff object, Petugas 1 and 2 tenant object, Tamu A and Tamu B. The most important step is creating the regional contract object order 1, where we combine all the previous objects, the tenant ID, the staff ID, and the unit object cost 1. We immediately call order 1 Tambi can detail contract to display the internal data. To illustrate the principle of encapsulation, we use setters to modify data. We modify the contract ID using set ID contract. Then we modify the regional duration using set durasipulan 10. This modification triggers an automatic recalculation of the total cost within the object. We use getters like get ID contract and get total paya to verify that the changes were successful, and the data consistency is maintained. In conclusion, this part of the code
shows how OOP allow us to create independent objects like Bitugas1 and enables them to interact with other objects like Cost1 and Cost2 to execute the system logic. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.